datang di Shift 3. Saat kebanyakan orang terlelap, disinilah cerita-cerita yang tak pernah ingin diceritakan, justru mulai bernapas. Di channel ini, kita membuka kembali kisah-kisah kelam, rekaman misteri, dan peristiwa tak masuk akal yang terjadi di waktu Shift 3. Setiap suara, setiap bayangan, punya cerita, dan kami ada di sini untuk mengungkapnya. Sebelum kamu melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan, tekan subscribe, nyalakan lonceng, share video ini, dan tinggalkan komentar atau masukanmu, agar Shift 3 bisa terus tumbuh dan menghadirkan misteri-misteri yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih nyata. Bersiaplah, karena begitu kamu masuk ke Shift 3, kamu mungkin tidak akan melihat malam dengan cara yang sama. Aku masih ingat jelas hari pertama aku datang ke kos itu. Perjalanan dari terminal ke lokasi kos sebenarnya nggak jauh. Cuma sekitar 20 menit naik ojek. Tapi rasanya jadi lama karena sepanjang jalan aku terus ngeliat bangunan-bangunan tua yang kayak nggak terurus. Bukan berarti aku takut. Cuma rasanya kayak seluruh suasana daerah itu mengarah ke satu perasaan yang sama, sepi. Dan entah kenapa aku malah datang ke sini, sendiri. Dengan koper yang bahkan rodanya kadang nyangkut di pavingan yang bolong. Bangunan kosnya sendiri berdiri agak menjorok ke dalam jalan kecil yang pepohonannya cukup rindang. Tapi bukannya adem, malah terkesan suram. Cat tembok depannya sudah mengelupas parah. Warnanya entah dulu putih atau krem. Tapi sekarang berubah jadi coklat kusam karena lumut yang menempel di beberapa bagian. Gerbangnya sedikit miring dan hanya ditahan oleh gembok kecil yang digantung asal. Aku perlu dorong 2 kali sampai gerbangnya benar-benar kebuka. Dan suara engselnya berderit panjang. Seperti ngeluh karena dipaksa bangun setelah sekian lama. Halaman depannya penuh daun kering. Kayaknya udah lama nggak disapu. Daun-daun itu numpuk sampai membentuk gumpalan yang kalau diinjak berisik bunyinya. Aku sempat mikir, apa benar ada orang tinggal di sini atau jangan-jangan aku jadi penghuni pertama setelah sekian tahun bangunan ini kosong. Tapi, yah. Pikiran itu cuma lewat sebentar. Karena alasan aku memilih kos ini simpel, murah. Dan aku sedang butuh tempat tinggal sementara sambil beresin kerjaan proyek di Bandung selama 1 bulan ke depan. Pintu utama menuju ruang tamu kos dibiarkan sedikit terbuka. Kupikir mungkin ibu kos tahu aku mau datang. Jadi sengaja nggak dikunci. Begitu aku masuk, aku melihat seorang ibu dengan kerudung coklat sedang duduk di kursi kayu. Wajahnya ramah, tapi matanya terlihat seperti abis kurang tidur. Ruang tamu itu sangat sederhana. Cuma ada 2 kursi dan 1 meja kayu. Dan di sebelahnya ada rak buku kecil berisi beberapa majalah lama yang terlihat seperti sudah bertahun-tahun nggak di balik halaman depannya. Beliau tersenyum tipis sambil berdiri pelan. Kamu ya yang mau sewa kamar? Dari Jakarta. Aku mengangguk sambil tersenyum. Berusaha ramah. Iya, Bu. Maaf terlambat dikit soalnya macet. Beliau menggeleng sambil ngelus tangan sendiri. Nggak apa-apa, nak. Yang penting kamu sampai dengan selamat. Yuk, ibu antar dulu ke kamarnya. Cara beliau bicara pelan. Tapi ada jeda-jeda kecil seperti sedang mikir sesuatu sebelum ngomong. Aku nggak tahu itu sekadar kebiasaan atau memang ada alasan yang nggak aku pahami. Waktu jalan ke kamar, aku sempat memperhatikan bahwa lorong kos ini agak panjang dan remang-remang. Lampu kuning yang menggantung di tengah-tengah langit-langitnya juga sudah ditutupi debu tebal. Bahkan beberapa sarang laba-laba menggantung dekat pintu kamar lain. Kayak dibiarkan ada di sana sejak lama. Tapi aku mencoba buat berpikir positif. Mungkin ibu kos udah tua dan nggak sanggup bersih-bersih semuanya. Sampai akhirnya kami berhenti di depan sebuah pintu kayu dengan nomor kecil bertuliskan angka 7. Nomornya sudah pudar dan cuma tinggal bekas cat putih yang bentuknya masih terlihat samar. Ibu kos mengeluarkan kunci dari kantong bajunya dan menyerahkannya ke aku. Waktu tanganku menyentuh kunci itu, jujur saja, aku langsung kaget karena dinginnya. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang kayak es batu baru keluar dari freezer. Sedangkan hari itu panas luar biasa, sampai aku berkeringat sejak turun dari ojek tadi. Aku langsung refleks menarik napas pelan. Ibu kos seperti memperhatikan reaksiku. Tapi dia pura-pura nggak sadar. Sebaliknya,
Dia cuma bilang, kamarnya bersih kok, nak. Tinggal digunakan saja. Kalau malam, ya jangan keluar kamar saja. Begitu mendengar kalimat itu, aku ngangguk pelan tanpa terlalu memikirkan maksudnya. Tapi sekarang, setelah semua kejadian yang aku alami di sana, baru aku sadar bahwa sejak awal ibu kos sebenarnya sudah ngasih peringatan. Tapi aku yang terlalu cuek untuk benar-benar memperhatikan. Aku masukkan kunci ke lubang pintu dan memutarnya pelan. Suara klik yang muncul terdengar keras di lorong yang sunyi. Begitu pintu terbuka, udara dari dalam kamar langsung keluar seperti udara dari gudang yang lama nggak dibuka. Bau apek, lembab, dan agak basi langsung memenuhi hidungku. Rasanya kayak nggak ada yang bernapas di dalam kamar itu selama bertahun-tahun. Aku masuk pelan-pelan. Mataku langsung ngarah ke jendela yang tirainya sudah penuh debu. Ada kasur single di pojokan, almari kayu tua yang warnanya udah kusam, meja kecil, dan satu kursi plastik. Tidak ada dekorasi apapun. Kosong, dingin, dan asing. Entah kenapa aku merasa kayak ada sesuatu di kamar itu yang nggak kelihatan tapi lagi memperhatikan aku. Padahal kata ibu kos, kamar ini baru dikosongin 2 minggu lalu. Tapi dari udara di dalamnya, jelas banget kalau kamar ini udah lama dibiarkan tertutup. Udara stale, seperti terjebak terlalu lama tanpa cahaya matahari masuk. Bahkan saat aku coba buka jendela, engselnya sulit dibuka, seperti sudah berkarat. Aku paksa pelan-pelan sampai akhirnya udara luar masuk dan sedikit membantu mengurangi bau lembab di dalam. Hal pertama yang aku lakukan adalah duduk di kasur. Tapi begitu pantatku menyentuh permukaannya, aku bisa ngerasain dingin dari bawah kasur. Bukan dingin karena AC atau udara, tapi dingin yang datang dari bahan kasurnya sendiri. Seperti kasur itu menyimpan udara dingin entah dari mana. Aku sempat meraba-raba kain kasurnya, tapi rasanya biasa saja. Hanya saja, dinginnya itu membuatku bergidik tanpa alasan jelas. Aku meletakkan koper dekat lemari lalu coba buka lemari itu. Ketika pintunya aku tarik, suara engselnya berderit pelan dan ternyata di dalamnya kosong total kecuali ada satu gantungan besi yang agak karatan. Lemarinya sendiri juga punya bau aneh. Bau kayu tua, bercampur debu. Tapi aku coba maklumi. Namanya juga kos murah. Aku sempat berpikir, kenapa kamar yang katanya baru dikosongin rasanya seperti tidak pernah dipakai bertahun-tahun. Tapi aku mencoba menenangkan diri. Mungkin ibu kos salah ingat. Atau mungkin memang jarang ada mahasiswa yang tinggal lama di kamar ini. Atau bisa jadi kamar ini memang sering kosong karena harga sewa murah tapi lokasinya agak masuk kampung. Setelah lihat-lihat seisi kamar, aku keluar lagi ke ruang tamu untuk bayar DP dan ambil tanda terima. Ibu kos sudah siap duduk sambil menulis sesuatu di atas kertas sobekan yang kelihatannya diambil dari buku bekas. Setelah selesai, beliau menyerahkannya sambil tersenyum kecil, tapi tatapannya tidak benar-benar menatapku. Lebih seperti menatap melewatiku, ke arah belakang, atau mungkin ke sesuatu yang sebenarnya nggak aku lihat. Aku pamit dan bilang, makasih ya, Bu. Insya Allah saya jaga kebersihan kamar. Beliau mengangguk sambil bilang pelan, iya, nak, hati-hati ya kalau malam. Kalimat itu diulang lagi, dengan nada yang sama. Saat aku balik ke kamar, aku merhatiin lorong itu sekali lagi. Lampu kuning masih meredup dan hawa lembab terasa sampai kulitku. Pintu kamar lain semuanya tertutup rapat dan tak ada suara apapun. Tidak terdengar ada orang mandi, membuka pintu, atau berjalan. Sunyi total. Padahal siang hari biasanya kos itu ramai. Aku merasa seperti penghuni satu-satunya di bangunan itu. Begitu aku masuk kamar dan menutup pintu, tiba-tiba udara di dalam kamar terasa lebih dingin. Bahkan aku sempat merapatkan jaket ke tubuhku padahal tadi di luar panas banget. Aku mencoba menganggap ini hal biasa. Mungkin karena kamar menghadap ke arah selatan, jadi kurang dapat sinar matahari langsung. Aku duduk di kursi sambil memandangi sekitar. Kamar ini benar-benar menyisakan perasaan kosong. Bukan kosong karena tidak ada barang, tapi kosong layaknya tempat yang sudah lama ditinggalkan. Ada sesuatu di dalam kesunyian kamar itu yang membuatku merasa bukan hanya aku yang ada di sana. Tapi saat itu aku menepis pikiran buruk itu. Aku harus menyelesaikan pekerjaan dan tidak bisa membuang waktu cuma buat mikirin hal-hal yang gak jelas.
Sampai akhirnya, entah kenapa, aku menoleh ke pintu kamar yang tadi aku tutup rapat. Dan aku kembali teringat dinginnya kunci yang tadi aku pegang. Kenapa bisa sedingin itu? Pertanyaan itu sebenarnya sepele. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, hal kecil itu justru jadi awal dari semua kejadian aneh yang terjadi kemudian. Dan waktu aku mulai berbaring di kasur, aku tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi malam pertama yang mengubah semuanya. Kunci itu seharusnya bukan buat aku. Kunci itu seharusnya tidak berada di tangan siapapun lagi. Dan kamar ini, mungkin memang tidak pernah ditinggalkan. Karena sebelum aku masuk, ada sesuatu yang tinggal di sini lebih dulu. Dan sesuatu itu, sepertinya tidak pernah benar-benar pergi. Sore itu matahari sudah mulai turun. Warnanya jingga pucat seperti ditutup awan tebal. Aku baru selesai beberes beberapa kardus yang tadi aku angkut dari motor. Sesekali aku ngelap keringat yang lengket di pelipis. Tapi entah kenapa rasa capek itu kalah sama rasa penasaran. Bangunan ini benar-benar seperti menyimpan sesuatu. Kosong. Tapi nggak pernah benar-benar sepi. Waktu aku keluar buat buang sampah, aku lihat seorang mas-mas tetangga sebelah lagi nyapu halaman. Orangnya mungkin umur 30-an. Bajunya biasa aja. Tapi sorot matanya kayak orang yang abis ngeliat sesuatu yang gak pengen dia lihat lagi. Dia sempat lirak-lirak ke arah ruko yang aku tempatin. Dan ekspresinya berubah aneh. Aku pikir dia cuma kaget lihat penghuni baru. Maklum, lingkungan ruko tua kayak gini jarang banget ada orang masuk lagi. Tapi cara dia liatnya bukan kayak orang penasaran, melainkan kayak orang takut. Akhirnya aku mutusin buat senyum duluan. Sekalian minta sapaan biar kenal lingkungan baru kan ya. Siang. Mas, sapa aku. Dia sedikit kaget. Lalu berhenti nyapu. Terus dia deketin aku pelan. Tapi gerakannya hati-hati banget kayak lagi ngawasin sesuatu yang bisa muncul dari belakangku kapan aja. Masnya ngomong pelan. Hampir kayak bisikan. Mas, beneran tinggal di situ. Nada suaranya bikin aku sedikit bingung. Aku jawab polos. Iya, baru masuk hari ini. Dia langsung diem. Lama. Matanya cuma ngeliat ke pintu ruko yang udah aku buka setengah karena aku keluar bawa kantong sampah. Aku sempat ngeliat jakun dia naik turun. Nafasnya ketahan. Aku sempat mikir. Jangan-jangan aku salah tempat. Atau ruko ini punya reputasi jelek. Mungkin bekas tempat narkoba. Atau tempat kejadian kriminal. Tapi bukan itu ternyata. Cara dia ngeliatnya lebih kayak, takut banget. Dia akhirnya tarik napas. Terus bilang pelan. Bangunan itu, udah nggak ada penghuninya dari tahun 2012. Aku langsung merinding. Rambut di tengkuk berdiri semua. Loh, tapi tadi saya dikasih kunci sama ibu pemiliknya. Jawabku setengah bercanda biar suasana cair. Tapi jelas dari wajahku juga ikut pucat. Mas itu cuma geleng kepala pelan. Bener-bener pelan. Kayak lagi mikir dia salah ngomong. Aku coba ketawa kecil. Tapi suaraku malah getar sendiri. Maksudnya gimana, Mas? Dia mundur sedikit. Kayak ngerasa pembicaraan ini nggak boleh terlalu deket-deket sama bangunan ruko itu. Terus dia bilang lagi. Tapi ini jauh lebih pelan dari sebelumnya. Hampir kayak bisikan langsung ke telingaku. Udah, kalau malam ada yang jalan atau ngetok, jangan dibales. Jangan sekali-kali buka pintu. Dek, dada aku rasanya kayak dipukul dari dalam. Aku refleks nanya lagi. Kok Mas bisa ngomong gitu? Dia bukannya jawab. Malah mundur makin jauh sambil bawa sapunya. Gerakannya buru-buru. Dan tanpa lihat aku lagi dia masuk rumahnya begitu aja. Aku berdiri di depan pintu ruko sambil megang kantong sampah yang tiba-tiba terasa berat banget. Di udara mulai kecium bau tanah lembab. Suara burung-burung juga udah hilang. Rasanya kayak semua jadi sunyi mendadak. Aku tarik napas panjang. Buka pintu ruko. Masuk pelan-pelan. Begitu aku nutup pintu. Seketika hawa di dalam berubah dingin. Padahal tadi waktu siang suhu normal aja. Kini sungguh beda. Kayak ada AC yang nyala tapi nggak ada. Udara dinginnya bukan dingin mesin. Tapi dingin yang menusuk tulang. Aku sempat mikir. Mungkin sugesti karena abis denger cerita aneh dari tetangga. Tapi makin aku pikir, makin gak nyaman. Aku duduk di tangga besi yang menuju lantai 2, pas di samping pintu. Dari sini area ruko kelihatan jelas. Kosong.
gelap, dan entah kenapa sudut-sudutnya kayak lebih gelap dari tempat gelap biasanya. Aku coba buka HP, chatting pemilik ruko yang tadi aku ketemu sebelum pindahan. Ibu masih di sekitar sini, tulisku. Beberapa menit nggak dibales. Aku coba scroll chat sebelumnya. Aku sadar sesuatu. Profil ibu itu kosong, tanpa foto. Statusnya juga, "Hey Tere, I'm using WhatsApp." Dari tadi aku sebenarnya nggak mikir yang macam-macam. Cuma sekarang jadi kerasa ganjil. Hari sebelumnya waktu aku survei ruko, ibu pemilik itu datang lewat belakang, bukan lewat pintu depan. Aku pikir ya normal, mungkin rumahnya nyambung ke belakang ruko. Tapi semakin aku ingat, caranya bicara pelan, dan cepat pergi setelah ngasih kunci, semuanya terasa janggal. Tiba-tiba HP-ku bunyi notif dari ibu pemilik. Pesannya cuma singkat, "Nanti malam jangan keluar." Aku beneran kaget. Aku ketik cepat. "Maksudnya kenapa, Bu?" Nggak dibales lagi. Aku megang kepala. Ketegangan mulai naik. Aku berdiri. Jalan ke area dapur belakang. Dindingnya lembab. Catnya terkelupas kayak bekas air merembes. Ada bekas garis air di tembok. Tapi bentuknya aneh. Nggak rata. Malah zigzag. Kayak ada tangan yang mengusap tembok ke bawah. Aku jalan lagi sampai pintu belakang. Pintu kayu itu getas banget. Warnanya kuning kecoklatan. Kayunya sedikit terbuka. Kayak abis dijemur bertahun-tahun tanpa dipakai. Ada bekas goresan panjang dari bagian gagang sampai bawah. Kurenungkan. Itu bukan goresan pisau atau benda. Tapi seperti kuku. Aku merinding. Aku cepet-cepet balik ke ruang depan. Matiin lampu. Dan duduk di kursi lipat yang tadi aku bawa. Suasana di luar makin sepi. Sesekali ada suara motor lewat jauh, tapi terdengar samar. Aku iseng buka tirai sedikit, lihat ke arah rumah tetangga yang tadi nyapu. Tapi lampunya udah mati, padahal baru jam 6:30 malam. Aku bergumam sendiri. Apa di sini emang gitu ya? Tiba-tiba dari lantai 2 seperti ada suara benda jatuh. Duk. Aku langsung nengok. Aku tatap tangga besi itu. Tangga tua. Berderit waktu aku naik tadi siang. Tapi sekarang aku ngerasa kayak ada yang berdiri di atas sana. Cuma aku nggak bisa lihat. Aku lama bengong. Sampai akhirnya ada suara yang jauh lebih jelas. Suara langkah. Pelan. Krek. Krek. Langkah kaki berat. Kayak seseorang jalan pelan tapi menyeret sesuatu. Aku nggak bisa nafas beberapa detik. Aku ingat kata tetangga tadi. Kalau malam ada yang jalan atau ngetok, jangan dibales. Aku sengaja nggak bergerak, tapi suara langkah itu makin turun. 1 langkah, 2 langkah, 3. Tangga besi itu bunyi khas, tapi pelan sekali seolah yang turun bukan manusia berbobot normal. Aku merem sebentar, berharap semuanya cuma halusinasi karena kecapean dan kejadian tadi. Tapi langkah itu berhenti tepat di tengah tangga. Sunyi, aku dengar napasku sendiri makin berat. Tiba-tiba ada bunyi kecil sekali, tapi jelas. Tok, 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 bukan dari pintu, tapi dari tangga itu sendiri. Seperti ada sesuatu mengetuk relnya. Aku ingat pesan tetangga, jangan dibalas, jangan buka apapun, jangan jawab. Aku tahan nafas, dan pelan-pelan aku tutup mata. Tapi saat kupaksa buka lagi beberapa detik kemudian, aku melihat sesuatu, bukan manusia, bukan bayangan, tapi seperti tangan yang menggenggam rel tangga bagian tengah. Dan pelan-pelan turun 1 ruas ke bawah. Tangan itu kurus, panjang, kulitnya abu-abu pucat, kukunya hitam seperti membusuk. Dan suaranya jelas sekali menyeret ke bawah. Krek, dan aku sadar, aku baru saja menghabiskan malam pertamaku di tempat yang seharusnya sudah ditinggalkan sejak lama. Dan baru sekarang seseorang memberitahuku bahwa ruko ini sebenarnya tidak pernah benar-benar kosong. Jam sudah menunjuk pukul 12 malam ketika aku selesai mandi. Air di kamar mandi tadi terasa dingin banget. Padahal aku yakin tadi sore normal-normal saja. Malah sempat mati sebentar dan mengalir lagi. Tapi lebih pelan. Aku sempat mikir kalau instalasinya saja yang jelek. Namanya juga ruko tua. Begitu keluar kamar mandi, aku sadar kalau lorong yang menghubungkan kamar mandi sama kamarku gelap total. Biasanya lampu lorong menyala otomatis. Entah siapa yang pasang sensor, tapi malam itu mati total. Aku coba tepuk-tepuk saklar beberapa kali tapi nggak nyala juga.
Lorong itu panjang, sempit, dan punya ventilasi kecil di bagian atas sebelah kanan. Cuma dari celah ventilasi itu sedikit cahaya dari luar masuk, tapi malah makin bikin lorong seperti bayangan panjang yang nggak ada ujungnya. Aku berjalan cepat sambil nyalain senter HP. Jujur, perasaanku waktu itu sudah nggak enak. Setiap suara kecil kayak gema di lorong itu. Langkah kakiku sendiri seperti suara orang lain juga yang ikut jalan dari belakang. Padahal cuma aku. Begitu sampai kamar, aku masuk dan langsung nutup pintu dengan cepat. Aku sengaja nggak terkunci karena tadi tetangga pesan supaya malam jangan buka pintu. Dan entah kenapa aku malah parno kalau kuncinya macet dari dalam. Jadi aku cuma nyantolin gembok bagian luar aja sedikit terbuka. Aku rebahan. Mencoba menenangkan pikiran. Paling ini cuma masalah teknis aja. Lampu lorong mati. Air bocor. Bangunan tua ya wajar. Tapi keganjilan sore sampai malam tadi bikin otakku nggak bisa istirahat. Baru 5 menit aku rebahan. Suara itu muncul. Tap, tap, tap. Suara ini pelan, tapi jelas. Seperti suara langkah kaki menapaki lantai keramik tua. Pelan tapi ritmenya stabil. Setiap tap yang terdengar seperti datang dari ujung lorong. Berjalan perlahan mendekati kamar. Aku mendengarkan baik-baik, sambil menahan napas. Awalnya aku yakin itu suara ibu kos atau penghuni lain. Tapi anehnya ritmenya pelan banget. Seolah seseorang berjalan dengan kaki yang sangat berat. Atau malah menyeret sesuatu. Aku bangun pelan, duduk, dan kupasang telinga dekat pintu. Tap, tap, tap. Suara itu semakin jelas. Aku meraih HP, menyalakan senter dan mengarahkan ke celah bawah pintu. Dari bawah pintu aku bisa melihat sedikit cahaya masuk. Aku tunggu sampai suara langkah berhenti tepat di depan pintuku. Lalu aku intip lewat celah lantai. Yang aku lihat cuma gelap. Tidak ada bayangan. Tidak ada kaki lewat. Tidak ada refleksi cahaya. Tapi suara langkahnya jelas berhenti tepat di situ. Aku refleks mundur sedikit sambil merapatkan punggung ke kasur. Suasana tiba-tiba jauh lebih hening. Begitu hening sampai aku bisa mendengar napasku sendiri yang makin berat dan cepat. Aku menutup mulut supaya suara napasku nggak kedengaran dari luar. Tiba-tiba, tok, tok, tok. 3 ketukan pelan, tapi jelas. Suara ketukan ini bukan seperti orang menggunakan tangan, tapi seperti seseorang mengetuk pintu pakai punggung kuku. Pelan tapi sengaja supaya terdengar. Aku langsung ingat pesan tetangga sore tadi. Kalau malam ada yang jalan atau ngetok, jangan dibales. Jadi aku diam, benar-benar diam. Aku membeku di posisi duduk. Bahkan aku takut napas terlalu keras. Ketukan itu berhenti beberapa detik. Lalu muncul suara lain. Suara gesekan panjang di permukaan pintu. Seperti sesuatu menempel di permukaan kayu pintu lalu digeser perlahan ke bawah. Srut, srut. Suara itu pelan banget tapi bikin bulu kuduku berdiri. Aku gemetaran. Aku coba tutup telinga dengan bantal. Tapi suara itu terus terdengar jelas. Seolah tepat di belakang telingaku. Aku paksakan diri untuk tetap diam. Suara itu mulai berubah. Dari yang awalnya seperti gesekan, menjadi seperti goresan kuku panjang di permukaan pintu. Goresannya pelan tapi terasa tajam, seperti kuku menggores kayu tua yang lembab. Aku memejamkan mata, berharap suara itu berhenti. Tapi semakin aku diam, semakin jelas suara itu. Bahkan sekarang seperti ada napas berat dari balik pintu. Aku sempat membayangkan kemungkinan lain. Mungkin tikus, mungkin angin, mungkin suara kayu mengembang karena lembab. Tapi suara langkah tadi terlalu jelas, terlalu ritmis untuk disebut hewan. Dan ketukan yang dilakukan pelan tapi tepat di tengah pintu bukan suara angin. Aku melihat jam di layar HP, pukul 0.17. Ketukan berhenti. Tapi suara gesekan berubah menjadi suara seperti sesuatu mengusap permukaan pintu dari bawah ke atas. Semakin pelan, sampai akhirnya hilang. Aku nggak berani keluar kamar. Badanku kaku, tanganku berkeringat dingin. Beberapa menit berlalu dengan sangat lambat. Sampai akhirnya aku merasa suara itu benar-benar hilang. Aku tarik napas pelan-pelan. Kupikir semuanya sudah selesai. Tapi ternyata suara itu cuma pindah. Dari ujung lorong terdengar suara kecil, seperti benda jatuh. Plak, lalu suara langkah lagi. Tap, tap, tap. Tapi kali ini bukan satu sumber suara.
tapi seperti ada 2 atau 3 yang berjalan bersamaan. Tubuhku langsung panas dingin. Langkahnya pelan, tapi bergerak maju secara bersamaan. Seperti ada beberapa orang berjalan tapi nggak terlihat. Aku perlahan menjauh dari pintu, mencoba merapat ke dinding paling jauh, dekat jendela. Aku coba buka jendela sedikit, cuma buat memastikan aku masih punya jalan keluar kalau sesuatu benar-benar muncul di depan pintu. Tapi jendela ini cuma bisa kebuka setengah, dan besinya karatan. Jadi aku tahu aku nggak bisa keluar lewat situ cepat-cepat. Suara langkah berhenti lagi, kali ini nggak tepat di depan pintuku, tapi sedikit ke samping. Seolah ada sesuatu yang berdiri di dekat dinding luar kamarku. Suara napas. Aku benar-benar merasa ada napas pelan, berat, seperti seseorang berdiri menempel di dinding kamar, hanya terhalang tipis tembok. Aku ingin teriak, tapi suara nggak keluar sama sekali. Aku menatap pintu kamar sambil menahan tangis karena sudah tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba lampu lorong menyala sendiri. Plak, semua suara langsung hilang. Aku terkesiap dan buru-buru mendekat ke celah bawah pintu lagi. Kali ini aku lihat bayangan lorong terang, tapi tetap kosong. Tidak ada siapapun, tidak ada yang berdiri, tidak ada yang lewat. Seolah semuanya cuma mimpi buruk yang habis kuhalusinasi sendiri. Tapi aku tahu aku tidak sedang bermimpi. Dan aku tahu aku mendengar semuanya jelas-jelas. Aku pejamkan mata, sambil menunduk, berharap bisa tidur. Aku lupa kapan akhirnya aku ketiduran. Mungkin karena badan benar-benar capek. Saat aku terbangun pagi harinya, pintu kamarku ada bekas goresan panjang seperti bekas kuku. Goresannya dalam, hitam, dan menurutku bukan bekas kayu terkelupas biasa, tapi seperti ada sesuatu yang benar-benar berusaha masuk malam itu. Dan aku sadar satu hal, kalaupun aku diam, sesuatu di lorong itu sebenarnya sudah tahu aku ada di balik pintu. Pagi itu aku bangun dengan kepala berat. Seperti habis begadang padahal aku ingat terakhir melihat jam sekitar pukul 1 lebih sedikit. Sama sekali tidak produktif buat tidur kurang dari 4 jam. Tapi mau bagaimana lagi? Aku benar-benar ketakutan malam itu. Badanku dingin. Tengkuk juga masih merinding tiap kali ingat suara langkah yang makin lama makin dekat. Lalu ketukan itu, dan sesuatu yang menggesek pintu seperti kuku. Seolah seseorang sedang mencoba mengikis kayu agar lubangnya cukup untuk melihat ke dalam kamar. Saat aku melihat pintu kamar, aku sempat mematung. Ada garis panjang gelap di sisi bawah. Bentuknya seperti goresan panjang horizontal. Aku benar-benar nggak tahu itu bekas apa. Tapi jelas itu bukan retakan alami kayu atau semacamnya. Terlalu lurus dan dalam. Seperti memang digores dengan sesuatu yang tajam. Bahkan mungkin kuku manusia. Tapi kuku nggak mungkin bisa begini kalau bukan kuku yang keras luar biasa panjangnya. Aku mencoba menenangkan diri. Ya mungkin itu memang bekas lama dan aku kebetulan baru sadar pagi ini. Bisa aja, kan? Setelah cuci muka dan sedikit menenangkan diri, aku mulai keliling kamar dengan niat membersihkan supaya nyaman dihuni. Kamar ini sebenarnya tidak terlalu kecil, lumayan luas, dengan dinding yang warnanya sudah kusam. Bau lembab masih sangat terasa, bahkan setelah aku buka jendela sejak tadi pagi. Kayaknya memang sudah lama sekali kamar ini tidak ditempati. Aku mulai dari sudut kamar dekat lemari besar dari kayu. Lemarinya model lama, warnanya coklat tua, sedikit kusam, gagangnya juga berkarat. Lemari ini jelas nggak dibuat beberapa tahun lalu, mungkin sudah ada sejak bangunan kos ini berdiri. Aku sempat berpikir buat memindahkannya supaya kamar agak lebih lega, tapi lemari itu berat banget. Kayak kayu jati asli, berat dan kokoh, bahkan sampai sulit digeser 1 senti pun kalau nggak pakai tenaga besar. Aku dorong perlahan, dan di saat itu aku mendengar suara kecil dari belakangnya. Suara kresek, seperti plastik diremas. Aku langsung berhenti, lalu lihat bagian bawah lemari. Sekilas aku mengira tikus. Soalnya bangunan tua pasti ada tikus atau kecoa. Aku anggap biasa saja, walaupun rasanya sedikit merinding karena bayangan semalam masih nempel di kepala. Aku coba dorong lebih kuat lagi, sampai akhirnya lemari itu maju sedikit. Dan ternyata ada celah kecil di belakangnya. Bukan sekadar celah antara lemari dan dinding, tapi celah seperti ada bekas kotak yang pernah dibuka.
Aku jongkok, mendekat, dan memperhatikan lebih detail. Ini aneh. Dindingnya seperti punya bekas sesuatu ditempel lalu dilepas paksa. Catnya berbeda warna, sedikit lebih tua dibanding sekelilingnya. Kayak bagian itu sudah tertutup lama. Aku mulai merasa curiga. Kenapa lemari ini dipasang mepet di dinding? Dan kenapa bagian dinding belakang lemari berbeda warna? Ada satu titik kecil yang retak, seperti ada garis halus memanjang secara horizontal. Aku coba sentuh pelan-pelan. Retakan itu cukup untuk dimasuki kuku. Aku congkel sedikit dengan kuku jari telunjuk. Sedikit cat mengelupas. Lalu serpihan cat jatuh ke lantai. Awalnya aku ragu, tapi rasa penasaranku lebih kuat. Jadi aku ambil obeng kecil yang kebetulan aku bawa di tas. Karena aku memang biasanya bawa peralatan kecil buat apa-apa. Aku mulai congkel dari ujung retakan. Dan ternyata bukan cuma retakan biasa. Itu seperti pintu kecil yang tertutup cat dan mungkin pernah disemen, tapi sudah rapuh karena usia. Aku tekan pelan, kemudian congkel lagi bagian bawahnya. Serpihan cat dan sedikit semen rontok, dan pintu kecil itu terlihat lebih jelas. Ukurannya sekitar 30 kali 20 cm, seperti ruang kecil yang sengaja ditutup. Sekarang aku mulai merasa deg-degan. Kenapa ada ruang kecil di balik lemari? Dan kenapa ditutup begitu rapat? Aku tarik pintu kecil itu. Awalnya agak sulit, tapi setelah beberapa kali congkel akhirnya terbuka perlahan, menimbulkan suara retak halus. Di dalamnya gelap total. Aku arahkan senter HP ke dalam. Di dalam ruang kecil itu ada tumpukan kertas tua yang sudah kusam. Beberapa benda kecil seperti gantungan kunci berdebu. Dan satu benda yang paling menarik perhatian, sebuah foto. Foto itu posisinya menempel di dinding bagian dalam. Seperti sengaja diselipkan dan dipaksa masuk ke dalam ruang sempit ini. Dengan sangat pelan aku ambil foto itu. Lapisan debunya tebal sekali. Begitu aku tiup perlahan, muncul gambar seorang perempuan muda. Rambutnya panjang sampai menutupi bahu. Memakai baju putih seperti seragam rumah sakit atau mungkin baju tidur. Tapi yang membuatku menghela napas pelan adalah latar belakang fotonya. Dia berdiri tepat di depan pintu kamar yang aku tempati sekarang. Pandangan matanya tidak menatap kamera, tapi menatap ke samping, seperti melihat sesuatu yang sedang bergerak. Ekspresinya bukan tersenyum, tapi datar, bahkan kosong. Seolah dia kehilangan kesadaran saat foto itu diambil. Aku balik foto itu, untuk melihat apakah ada tulisan. Tanganku gemetar saat menemukan tulisan dengan tinta hitam di bagian belakang. Tulisan tangan, goresan agak kasar, tapi jelas bisa dibaca. Kalimatnya pendek, jangan biarkan dia masuk kamar lagi. Aku terdiam. Maksudnya siapa? Kenapa nggak boleh masuk kamar lagi? Apakah dulu ada penghuni yang bermasalah? Atau perempuan ini mengalami sesuatu di kamar ini? Atau mungkin, aku menelan ludah, perempuan ini sudah meninggal dan tidak boleh masuk lagi. Dan sekarang aku yang tinggal di kamar ini. Aku menatap foto itu dalam-dalam. Dan saat itu aku sadar sesuatu yang lain lagi. Tanggal di pojok kanan bawah. Tertulis cukup jelas, Mei tahun 2012. Itu artinya foto ini sudah berumur cukup lama. Dan angka 2012 itu juga angka yang disebut tetangga kemarin. Bahwa bangunan ini sudah tidak dihuni sejak tahun itu. Rasanya seperti semua hal yang terjadi mulai saling terhubung. Pesan dari tetangga. Suara langkah semalam. Ketukan di pintu. Suara gesekan. Dan sekarang foto ini. Aku berdiri perlahan, memegang foto itu sambil pandanganku berkeliling kamar. Untuk pertama kalinya aku menyadari, kamar ini mungkin menyimpan sesuatu yang memang seharusnya tidak dibuka. Mungkin memang ada alasan kenapa lemari itu dipasang mepet menutupi ruang kecil ini. Dan sebenarnya aku malah menyesal karena sudah membukanya. Aku duduk pelan di kasur, masih memegang foto itu, sambil mencoba memproses semuanya. Aku pikir mungkin ini cuma foto lama, pemilik kamar sebelumnya. Dan mungkin tulisan belakangnya hanya bercanda atau nyambung ke urusan pribadi. Tapi setelah apa yang terjadi semalam, jelas aku tidak bisa menganggap ini hal biasa. Tiba-tiba aku dengar suara pelan dari dinding belakang lemari. Suaranya seperti ada sesuatu bergerak pelan dari sisi dalam. Seperti suara kertas diseret atau plastik tergeser. Aku langsung merinding. Aku pasang telinga lebih dekat. Dan aku mendengarnya lagi.
Suaranya pelan sekali, tapi jelas. Seperti ada sesuatu bergerak di dalam tembok. Aku tarik napas dalam. Aku tutup ruang kecil tadi tanpa mengembalikan serpihan catnya. Tapi setidaknya pintunya bisa menutup kembali. Lemari kusenggol lagi ke depan. Walaupun tidak menutup sepenuhnya. Tapi cukup untuk menutupi ruang itu dari pandangan. Aku benar-benar ingin keluar kamar saat itu juga. Mencari udara segar di depan kosan. Tapi saat aku hendak memegang gagang pintu, aku terpaku lagi melihat goresan gelap di bagian bawah pintu. Sekarang kelihatan lebih jelas karena cahaya matahari dari jendela sudah masuk. Goresan itu panjang, bergerigi, dan bentuknya tidak lurus sempurna. Seperti goresan kuku yang berulang kali mengiris kayu. Aku mundur perlahan, memegang foto dengan tangan gemetar, sambil mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini cuma kebetulan. Tapi semua kebetulan ini terlalu banyak dan terlalu rapi seolah memang sudah direncanakan. Aku duduk lagi, memandangi foto itu. Rasanya seperti foto tersebut sedang memperingatkan aku tentang sesuatu yang belum aku mengerti sepenuhnya. Dan pelan-pelan satu pikiran mengisi kepalaku. Bagaimana kalau perempuan di foto itu bukan orang yang harus dicegah masuk? Bagaimana kalau dia justru korban? Bagaimana kalau tulisan itu bukan ditujukan untukku, tapi ditujukan kepada sesuatu yang lain? Kalimat, "Jangan biarkan dia masuk kamar lagi," mulai terdengar jauh lebih menakutkan kalau yang ditakuti adalah hal yang bukan manusia. Sedangkan kamar ini, kini jadi tempat tinggalku. Malam itu rasanya jauh lebih panjang dibanding malam sebelumnya. Aku kira setelah kejadian di balik lemari, aku bisa tidur lebih cepat karena capek dan pikiran mulai jenuh. Tapi ternyata tubuhku justru semakin waspada. Aku cuma rebahan sambil ngeliatin langit-langit. Sementara suara hujan tipis di luar seperti ngetok-ngetok genteng kos yang sudah tua ini. Udara dingin menyeruak. Padahal tadi siang panasnya bukan main. Tapi ini dinginnya beda. Dingin yang bukan karena cuaca. Tapi kayak berasal dari dalam kamar. Di luar kamar terdengar suara pintu kamar lain kebuka sedikit. Kretek kecil. Pelan. Tapi jelas. Aku pikir mungkin ada anak kos yang baru pulang atau mau ke kamar mandi. Aku berdiri sebentar di kasur biar bisa dengar lebih jelas. Kos ini lorongnya panjang dan sempit. Dan dari pintuku aku bisa dengar suara sekecil apapun karena lantainya kayu dan akustiknya aneh. Bahkan langkah seekor kucing aja kedengeran. Tapi kali ini bukan suara hewan. Suara langkah itu terlalu manusia. Aku coba tenangin diri. Tarik napas panjang. Memejamkan mata sebentar. Tapi makin lama suara itu makin terasa dekat. Tap, tap, tap. Langkah pelan tapi teratur. Aku menelan ludah. Merasa tengkukku panas. Sementara udara di kamar justru makin dingin. Seolah ada dua suhu yang bertabrakan di ruangan sempit ini. Aku coba yakinin diriku kalau itu cuma penghuni lain. Tapi sampai sekarang aku belum melihat satupun penghuni lain selain ibu kos. Itu pun cuma sekali waktu aku datang pertama kali. Selebihnya aku nggak pernah lihat ada pintu kamar lain yang kebuka. Bahkan suara aktivitas pun nyaris nggak pernah ada. Kayak ruang-ruang di kanan dan kiri lorong ini cuma pajangan dan nggak ada yang nempatin. Kos kok kayak museum. Suara langkah itu berhenti pas tepat di depan pintuku. Kayak seseorang sengaja berdiri di situ. Cuma tidak mengetuk. Aku merinding bukan main. Bahkan lututku sedikit goyang. Aku setengah bangun dari kasur, memegang selimut. Seolah selimut bisa jadi tameng kalau ada apa-apa. Konyol memang, tapi itu yang kulakukan. Aku menahan napas dan dalam sepersekian detik, tiba-tiba terdengar lagi suara langkah. Kali ini bukan menjauh, tapi seperti berputar, tapi cepat. Tap 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 tap, nggak kayak manusia biasa yang jalan pelan. Ini kayak orang lagi muter-muter tapi tidak benar-benar berpindah. Aku menegakkan badan, memaksa diriku untuk tetap diam. Lalu semua kembali hening seketika. Tanpa suara, tanpa angin, hening sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri dan gesekan bajuku ketika aku bergerak sedikit. Aku langsung berdiri dan mendekat ke pintu pelan-pelan. Seperti ada magnet yang narik aku untuk tahu apa yang ada di luar. Tubuhku seperti digerakkan rasa penasaran yang aneh, bukan keinginan untuk kabur. Aku tempelin telinga ke pintu. Tidak ada apa-apa, tapi rasa was-wasku malah semakin jadi. Aku menelan ludah. Lalu sambil ragu,
Aku mendekat ke lubang intip kecil di pintu. Aku ragu. Tapi aku nggak bisa nahan diri untuk ngintip. Seolah tubuhku ingin melihat sesuatu yang sebenarnya aku takut untuk lihat. Aku buka mata perlahan dan aku langsung melihat ujung lorong yang temaram karena lampunya cuma satu dan kadang kedap-kedip. Di ujungnya aku lihat sesuatu berdiri. Seorang perempuan. Rambutnya terurai panjang sekali. Lebih panjang dari tinggi tubuhnya. Menjuntai seperti kain hitam. Perempuan itu tidak menghadapku. Dia menghadap tembok. Seperti menatap sesuatu yang tidak terlihat. Tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Tidak ada gerakan napas. Tubuhnya seperti patung. Aku sempat berpikir ini cuma orang. Mungkin penghuninya. Tapi kenapa menghadap tembok? Kenapa diam begitu? Aku tahan napas sangat lama. Detik berikutnya aku lihat rambutnya bergerak pelan. Bukan karena angin, tapi seperti bergerak sendiri. Aku paku di tempat. Jantungku kayak mau meloncat keluar. Aku ingin mundur tapi badan kaku. Tiba-tiba perempuan itu mulai memutar kepalanya perlahan. Bukan badannya. Lehernya memutar seperti boneka patah sendi. Dari menghadap tembok sampai menghadap ke lubang intip pintu tempat mataku berada. Aku bahkan tidak sadar kapan aku berhenti bernapas. Aku cuma bisa tatap mata gelap yang tidak jelas bentuknya tapi seolah tahu aku sedang melihatnya. Kulit wajahnya pucat kelabu. Seperti sudah lama berada di ruang gelap tanpa cahaya. Dia tidak bicara awalnya, hanya menatap lurus tanpa ekspresi. Sampai tiba-tiba aku mendengar suara bisikan tipis. Sangat tipis seperti suara dari dalam kepala. Bukan dari luar. Kalimatnya jelas. Tapi suaranya seperti suara orang jauh. Kamarnya, itu kamar aku. Suaranya seperti suara perempuan tapi parau. Seperti sudah lama tidak bicara. Aku langsung mundur terpental seolah didorong sesuatu. Seluruh bulu kuduku berdiri. Aku meraba meja. Mencari benda apapun untuk perlindungan. Meskipun aku sendiri tidak tahu mau apa. Lampu lorong tiba-tiba menyala terang seketika. Seperti ada seseorang yang menyalakannya dari saklar. Tapi aku tahu tidak ada orang yang berjalan ke ujung lorong atau ke saklar. Begitu lampu menyala, aku buru-buru ngintip lagi. Dan perempuan itu sudah tidak ada. Hilang, kosong total. Lorong kembali jadi lorong biasa yang sepi dan dingin. Aku masih terengah-engah. Bukan karena lari, tapi ketakutan yang menekan. Aku mundur perlahan, menutup gorden pintu. Lalu kembali duduk di kasur sambil memegang kepala yang terasa berat. Aku coba yakinkan diri lagi bahwa mungkin itu halusinasi. Mungkin ini karena aku terlalu capek setelah pindahan. Mungkin karena aku lihat foto perempuan itu tadi siang jadi terbawa mimpi. Tapi, kenapa aku bisa begitu jelas mendengar langkahnya? Kenapa aku bisa mendengar suaranya? Dan kenapa dia bilang kamar ini kamarnya? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Aku menatap sekeliling kamar yang dingin ini. Aku ingat tulisan di belakang foto. Jangan biarkan dia masuk kamar lagi. Apakah dia yang ditulis dalam foto itu? Atau ada yang lain? Aku baru sadar. Sejak aku pertama kali masuk kamar ini, aku selalu merasa seperti ada yang memperhatikan. Mungkin dari pojok, mungkin dari balik lemari. Aku bahkan sekarang merasa seolah ada yang berdiri tepat di belakangku. Tapi aku tidak berani menoleh. Aku hanya diam, menutup kepala pakai selimut. Dan berharap pagi cepat datang. Aku tidak ingat kapan aku akhirnya tertidur. Tapi yang jelas malam itu, aku benar-benar merasa kamar ini sedang menolak aku. Atau mungkin seseorang sedang ingin kembali. Pagi itu aku bangun dengan badan terasa dingin dan berat. Rasanya seperti semalaman aku tidur di ruangan ber-AC padahal jelas di kamar ini tidak ada AC sama sekali. Cahaya matahari masuk sedikit lewat ventilasi di atas pintu. Tapi justru membuat ruangan terlihat lebih kelabu, bukan lebih hangat. Aku memberanikan diri keluar kamar, menghirup udara luar lorong yang baunya seperti kayu tua bercampur lembab. Aku berjalan pelan menuju depan rumah ibu kos. Aku sudah nggak peduli kelihatan aneh atau panik. Aku cuma ingin ketemu ibu kos secepatnya. Sesampainya di pintu utama rumah ibu kos, aku langsung ngetuk. Pelan dulu, lalu sedikit keras. Aku tunggu sebentar. Tapi tidak ada suara dari dalam. Aku ketuk lagi. Lebih keras. Sampai rasanya seluruh rumah bisa dengar. Tetap tidak ada jawaban. Aku coba dorong gagang pintu pelan-pelan.
Dan saat itu aku lihat pintu itu digembok dari luar. Gembok besar, tua, dan berkarat. Bahkan ada debu tipis menempel. Aku mundur satu langkah, mencoba mencerna. Kalau pintu ini digembok dari luar artinya tidak ada orang di dalam. Dan yang anehnya, gembok itu seperti sudah lama tidak dibuka. Aku coba sentuh dan warnanya menggumpal. Seperti berkarat karena cuaca. Aku diam lama, memandangi pintu itu. Dan dalam hati mulai merasa sesuatu berbeda sejak pertama kali aku tiba di kos ini. Aku akhirnya memutuskan pergi ke rumah tetangga yang kemarin sempat aku tanya. Rumahnya nggak jauh, cuma beberapa langkah dari gerbang kos. Aku ketuk pintunya pelan dan beberapa saat kemudian bapak yang kemarin muncul kembali keluar. Wajahnya kaget waktu lihat aku berdiri pagi-pagi di depan rumahnya. Maaf pak, ibu kosnya kemana ya? Saya mau tanya sesuatu. Tanyaku pelan tapi nada suaraku terdengar gugup. Bapak itu mendekat, melihat ke arah kosku. Kemudian kembali menatap aku dengan raut sedikit ragu. Seperti dia menimbang apakah perlu bicara atau lebih baik diam. Lalu akhirnya dia bilang sesuatu yang membuat telapak tanganku dingin. Dulu ada mahasiswi meninggal di kamar kamu. Mas, katanya pelan. Aku langsung merasakan seluruh bulu kuduk berdiri. Tahun 2012. Katanya dia dikunci dari dalam. Dan waktu dibuka, dia udah nggak bernyawa. Sejak itu kamar itu ditutup. Semua penghuni pindah satu-satu. Aku terdiam. Rasanya dada seperti sesak. Seperti ada yang menekan dari dalam. Suara langkah. Sosok perempuan di lorong. Foto di dalam dinding. Tulisan peringatan. Semuanya mulai tersusun seperti potongan puzzle mengerikan yang baru sekarang terlihat jelas. Aku pelan-pelan bertanya. Terus ibu kos yang kasih saya kunci kemarin. Bapak itu terlihat bingung. Seperti mencoba memastikan apakah dia dengar pertanyaanku dengan benar. Dia menarik napas panjang lalu menggeleng pelan. Anaknya. Mas, bukan ibunya. Jawabnya. Ibunya meninggal 2 tahun lalu. Tapi anaknya maksa buka kos itu lagi. Aku merasa seluruh darah mengalir turun ke kaki. Tenggorokanku kering seperti habis kehabisan suara. Jadi yang ketemu aku kemarin, yang senyum datar, yang kasih aku kunci sambil ngomong santai itu, bukan ibu kos. Bukan pemilik aslinya, bukan orang yang hidup di rumah itu. Cuma seseorang yang mungkin sekadar mau ngisi kamar kosong tanpa mau cerita apa-apa. Aku terduduk pelan di bangku kayu di teras rumah bapak itu, merasa dunia seperti bergerak lambat. Bapak itu menatap aku dengan wajah kasihan. Sepertinya dia sudah menebak sendiri apa yang aku alami. Tapi belum sempat aku mikir macam-macam. Bapak itu menambahkan sesuatu yang membuat tubuhku makin dingin. Kamar itu sebenarnya nggak pernah dibuka lagi sejak kejadian itu, katanya sambil geleng kepala. Tapi beberapa bulan lalu, tiba-tiba ada yang masuk lagi. Banyak orang di sini tahu cerita itu. Tapi karena rumah itu akhirnya ditutup lama, orang-orang nggak ada yang mau dekat. Aku menelan ludah. Kalau benar kamar itu nggak pernah dibuka lagi sejak 2012, berarti selama ini kamar itu tertutup dan mungkin ada sesuatu, orang, yang tidak pernah keluar. Dan aku baru beberapa hari tinggal di sana. Aku tanya pelan, meninggal kenapa pak? Bapak itu menghela napas lagi. Nggak ada yang tahu pasti. Katanya bunuh diri, tapi pas ditemukan posisi badannya, dia berhenti. Seperti ragu untuk melanjutkan. Pokoknya nggak wajar, orang-orang sini percaya itu bukan kecelakaan, bukan bunuh diri, tapi memang ada sesuatu di kamar itu. Aku meremas celana jeansku sendiri, jari-jariku dingin. Aku merasa ada sesuatu yang berat menempel di punggungku sejak aku berdiri dari kasur tadi pagi. Bukan hanya ketakutan, tapi seperti ada tatapan yang ngikutin dari belakang. Aku bisa merasakannya bahkan saat aku sedang menatap orang lain. Akhirnya aku pamit ke bapak itu dengan tubuh masih gemetar halus. Aku kembali ke lorong kos. Langkahku berat seperti diseret. Setiap aku melangkah mendekati kamar, rasanya kaki makin sulit digerakkan. Seolah kamar itu sendiri memanggilku, tapi dengan cara yang pelan-pelan menyeret. Aku sampai depan kamar. Pintu kayu coklat itu terlihat biasa, tapi terasa seperti pintu penjara sekarang. Aku ragu untuk menyentuh gagangnya, tapi pada akhirnya aku dorong perlahan. Begitu masuk, hawa dingin langsung menyergap seperti kabut tipis menyentuh kulit.
Dan anehnya, bau ruangan lebih menyengat daripada tadi malam. Seperti bau lembab bercampur parfum bunga yang terlalu kuat. Padahal aku yakin semalam tidak sepekat ini. Aku duduk di pinggir kasur, mencoba meredakan pikiran. Aku menatap lemari yang kemarin aku geser, membayangkan kembali celah di tembok yang menyembunyikan foto itu. Dan aku terus memikirkan kalimat yang tertulis di belakang foto. Jangan biarkan dia masuk kamar lagi. Kalimat itu seperti peringatan, bukan sekadar catatan. Dan sekarang setelah mengetahui kisah yang sebenarnya, aku semakin yakin kalau perempuan yang muncul tadi malam memang pernah tinggal di kamar ini. Mungkin dia masih tinggal, hanya saja tubuhnya tidak lagi sama seperti dulu. Aku memejamkan mata sebentar, berharap semua ini cuma pikiran karena kecapean. Tapi kemudian aku mendengar suara samar dari arah dinding. Seperti suara kuku menggaruk pelan. Krek, krek, suara itu pelan, tapi cukup jelas di ruangan sekecil ini. Aku merinding, menangis kecil tanpa sadar, tapi tidak bisa bergerak. Suara itu berhenti tiba-tiba, lalu disusul bisikan yang sangat rendah. Begitu dekat seolah berasal dari balik tembok di belakang kasur. Aku belum keluar, aku langsung berdiri. Tubuhku seperti dilempar listrik dingin. Suara itu bukan dari luar kamar, tapi dari dalam dinding. Lalu aku sadar sesuatu. Dulu dia meninggal di kamar ini. Dikunci dari dalam. Tidak bisa keluar. Mungkin selama ini dia tidak pernah benar-benar pergi. Dan mungkin selama belasan tahun ini, dia terus mencoba membuka pintu yang sama. Aku menatap pintu kamar sambil mundur pelan-pelan. Rasanya seolah ada yang bergerak pelan dari balik dinding, mengikuti setiap langkahku. Aku memang tidak melihat langsung, tapi aku bisa merasakan. Dan itu jauh lebih menakutkan. Saat itu aku tahu satu hal, kamar ini bukan kosong. Kamar ini masih dihuni, dan mungkin sejak aku masuk kemarin, aku bukan penghuni baru di sini, melainkan tamu yang mengambil tempat seseorang yang seharusnya tidak pernah ditinggalkan. Dan kalau benar dia ingin kembali ke kamar ini, berarti malam nanti bukan lagi soal suara, bukan lagi soal sosok di lorong. Dia mungkin akan datang masuk. Malam ketiga itu, aku benar-benar merasa waktuku di kos ini sudah habis. Semuanya terasa salah dari awal, tapi hari itu rasanya seluruh ruangan ini menolak aku lebih kuat dari sebelumnya. Sejak sore, udara di dalam kamar nggak enak. Dingin tapi bukan dingin biasa. Dingin yang kayak menusuk tulang dari dalam. Kayak hawa ruang kosong yang lama nggak ditempati manusia. Aku berusaha pura-pura nggak merhatiin. Tapi sensasi itu makin kuat menjelang malam datang. Jam sudah menunjukkan hampir tengah malam ketika aku duduk di pinggir kasur, mengemas barang-barangku seadanya. Aku nggak peduli kalau besok tinggal pergi dan tinggal cari kos lain. Bahkan aku sudah mikir untuk tidur di hotel malam ini. Pokoknya keluar dulu dari gedung ini sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Barang-barang sudah aku masukkan ke tas. Tinggal ambil charger dan dompet lalu siap cabut. Tapi sebelum aku sempat pegang gagang pintu kamar, suara itu muncul. Tok, tok, tok. Aku langsung berhenti bergerak. Suaranya bukan ketukan pelan seperti 2 malam sebelumnya. Ketukan kali ini terdengar keras dan kasar. Seperti seseorang mengetuk dengan punggung telapak tangan atau mungkin memukul pakai benda berat. Aku mematung di tempat, merasakan napasku sendiri tiba-tiba terhambat. Ketukan itu bukan minta dibuka, tapi seperti memaksa aku untuk mendengarkan. Aku mundur setengah langkah ke belakang. Jari tanganku bergetar nggak karuan. Aku ingat pesan si tetangga. Jangan buka, jangan balas. Tapi kali ini rasanya berbeda. Ketukan itu disertai getaran kecil di kayu pintu, seolah ada yang meninju dari luar. Tok, tok, tok. Sekarang suaranya seperti pukulan keras. 2 dentuman terakhir bahkan membuat handle pintu bergetar sedikit. Aku menahan napas, memandang pintu kamar yang hanya terbuat dari kayu biasa. Aku tidak berani mendekat sama sekali. Aku merasakan ada tekanan dari luar, tekanan yang bukan berasal dari manusia. Tekanan yang seperti ingin menerobos masuk. Dan saat aku masih menahan diri untuk tidak bergerak, aku mendengar suara perempuan itu lagi. Tapi beda, suaranya pelan, serak, dekat sekali. Bukan seperti dari lorong, suaranya seperti persis dari belakang pintu. Keluar,
Aku langsung menutup mulut dengan tangan agar suara napasku tidak terdengar. Tubuhku bergetar kuat. Kata-katanya pelan banget, tapi jelas. Seperti dia bicara sambil menempelkan bibir ke kayu pintu. Lalu beberapa detik kemudian dia bicara lagi. Perlahan, masih dengan nada terputus-putus. Itu kamar aku. Aku merasa seluruh dadaku seperti dihimpit. Aku ingin kabur tapi kaki rasanya membeku. Suaranya kemudian berubah menjadi lebih tegas, lebih penuh tekanan. Kamu bukan penghuninya. Aku ingin teriak tapi suara tercekat di tenggorokan. Detik berikutnya, pintu kamar tiba-tiba bergerak sendiri. Bukan hanya bergeser, tapi terbuka pelan seperti didorong dari luar. Kayu pintunya mengeluarkan bunyi kecil yang serak, dan gagang pintu berputar pelan tanpa aku sentuh. Aku terpaku melihat pintu terbuka perlahan, dan lorong gelap di luar terlihat samar-samar. Dan di sana, berdiri sosok perempuan yang sama dengan yang kulihat di lorong malam sebelumnya. Rambutnya hitam panjang, jatuh menutupi sebagian wajah. Kulitnya pucat seperti abu, matanya hitam pekat, seperti tidak ada bola mata sama sekali. Bajunya sobek-sobek, seperti kain putih yang sudah lama tertimbun debu. Kakinya tidak menyentuh lantai, melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan yang memanjang di lantai dari tubuhnya. Dia hanya berdiri di depan kamar, diam, seperti sudah lama menunggu aku membuka pintu. Dia mengangkat tangannya pelan, menunjuk lurus ke arah dadaku. Tangannya kurus, kukunya panjang dan kotor. Setelah itu dia menggerakkan jarinya ke arah kasur yang aku tiduri 2 malam terakhir. Gerakan jarinya pelan, tapi tegas. Seolah itu adalah suatu perintah, atau sebuah tuduhan. Kemudian dia bicara lagi. Suaranya lebih jelas dari sebelumnya, tapi nadanya berubah menjadi seperti seseorang bicara dari dalam air, berat dan pelan. Aku meninggal di situ. Kata-kata itu seperti membuat ruangan berhenti hidup. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa berkedip. Aku hanya menatap sosoknya yang menunjuk kasurku. Detik berikutnya tubuhku terasa membeku. Napasku seperti berhenti. Aku ingin menjerit tapi lidahku seperti terkunci. Tiba-tiba, lampu kamar padam total. Bukan meredup, bukan kelip-kelip. Lampunya langsung mati seperti ada yang memutus arus listrik. Ruangan berubah sepenuhnya gelap. Aku tidak bisa melihat apapun kecuali hitam pekat di depan mata. Dan dalam kegelapan itu aku akhirnya benar-benar berpikir kalau mungkin inilah akhir dari semuanya. Mungkin aku nggak bisa keluar malam ini. Sunyi beberapa detik, lalu aku mendengar suara napas seseorang tepat di belakang telingaku. Napas dingin, berat, tapi jelas sekali terasa di kulitku. Napas perempuan, napas yang tidak seharusnya ada di belakangku. Aku masih di sini. Aku tidak kuat lagi. Aku langsung menerobos pintu sambil menjerit sekuat yang aku bisa. Aku tidak tahu apakah dia masih ada di sana atau mengikuti aku. Aku tidak berani menoleh sedikit pun. Aku berlari sepanjang lorong tanpa melihat kiri kanan, menerobos angin dingin dan bau lembab yang tajam. Aku hampir jatuh di tangga depan, tapi terus memaksa kaki untuk berlari. Rasanya tubuhku dilempar keluar oleh ketakutan itu sendiri. Begitu sampai halaman depan, aku langsung telepon ojek lewat aplikasi sambil tangan gemetar hebat. Aku tidak peduli apakah aku terlihat seperti orang gila atau tidak. Aku hanya mau menjauh sejauh mungkin dari tempat itu. Tidak sampai 2 menit, motor datang, dan aku langsung naik tanpa berkata apapun. Sepanjang perjalanan aku merasa masih ada hawa dingin menempel di kulit belakang leherku, seperti sesuatu mengikuti dari kejauhan. Sejak malam itu aku tidak pernah balik lagi. Semua barang yang ketinggalan di kos tidak pernah aku ambil. Aku rela kehilangan semuanya daripada harus kembali ke bangunan itu. Beberapa hari kemudian aku dengar kabar kos itu kembali kosong. Tidak ada penghuni, tidak ada lampu, tidak ada suara manusia. Hanya bangunan tua yang dibiarkan begitu saja di sudut perumahan. Orang-orang sekitar bilang malam-malam tertentu masih terdengar suara langkah kaki di lorong. Tap, 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 lalu berhenti di depan salah satu pintu kayu. Kadang terdengar suara ketukan pelan. Kadang terdengar bisikan perempuan memanggil seseorang yang tidak terlihat. Tapi tidak ada yang berani cek langsung. Karena semua sudah tahu cerita sebenarnya. Bangunan itu sudah ditinggalkan sejak tahun 2012. Tapi penghuninya belum pernah benar-benar pergi.